Mam, kali ini aku bakalan review buku parenting bestseller yaitu Rumah Main Anak. Nah, di buku ini terdapat kurang lebih 160 permainan yang disesuaikan dengan usia anak kita. Selain itu, untuk alat permainannya juga mudah untuk didapatkan. Aku beli buku ini kurang lebih 100.000. Aku belinya di Shopee, bakalan aku cantumin di deskripsi box. Yuk, langsung aja kita buka bukunya. Pertama kali yang kita lihat saat membuka buku yaitu halaman judul Rumah Main Anak karya Julia Sarah Rangkuti, Pustaka RMA Rumah Main Anak. Kemudian untuk halaman selanjutnya di sini tertuliskan testimoni tentang Rumah Main Anak, yaitu tentang orang tua yang sudah mengaplikasikan buku ini untuk anak-anak mereka di rumah. Dan ada juga ucapan terima kasih. Kemudian dari penulis. Untuk bagian selanjutnya yaitu daftar isi. Di sini dijelaskan berbagai permainan dari usia 0 bulan sampai 3 tahun. Nah, buku ini tuh ada dua yang aku pegang sekarang ini. Yang seri pertama yaitu dari usia 0 bulan sampai 3 tahun. Di sini kelihatan ya Mam, banyak sekali untuk daftar-daftar permainan untuk anak kita. Dan di sini juga ada practical life skill di mana anak diikutsertakan dalam kegiatan keseharian kita. Itu membuat anak kita menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Selain itu, di sini juga disediakan bonus berupa agenda bermain anak usia 1 sampai 3 tahun. Lalu ada kuesioner pra-screening perkembangan anak, dan ada banyak lainnya, nanti bakalan kita lihat ya. Untuk pertama yaitu di sini menjelaskan tentang aspek perkembangan anak usia dini berupa aspek fisik yaitu motorik kasar dan halus. Kemudian juga ada aspek perkembangan kognitif yang berhubungan dengan kegiatan mental atau otak anak kita. Selain itu juga ada aspek perkembangan bahasa anak kita, dan ada aspek perkembangan sosial emosional dan kemandirian. Langsung aja ya, di sini dari usia 0 sampai 3 bulan. Di sini ada perkembangannya dari anak usia 0 sampai 3 bulan, yaitu menggerakkan tangan, memutar kepala, memiringkan tubuhnya dan sebagainya. Kita bisa melakukan perbicaraan kepada anak kita, yaitu mendengarkan suara. Di sini juga dijelaskan contohnya pola berwarna kontras, alat dan bahannya, cara bermain, dan manfaat aktivitas ini. Membacakan cerita juga bagus ya untuk anak dari usia 0 bulan. Nah, kalian bisa lihat sendiri beberapa permainan yang bisa kita lakukan kepada anak kita yang manfaatnya juga meningkatkan bonding antara orang tua dan anak. Selanjutnya untuk usia 3 sampai 6 bulan, di mana di sini bayi sudah mulai bisa merayap, maju mundur, tengkurap dengan dada diangkat, duduk dengan bantuan, meraih benda di sekitarnya, dan banyak lagi aspek yang bisa kalian baca langsung di bukunya. Nah, di sini itu ada bermain teeter, terus ada tangkap aku, kemudian lagi-lagi yaitu membaca yang berguna banget untuk kemampuan pembaca anak kita, untuk mengumpulkan berbagai kosakata anak kita. Di sini banyak banget ya, bisa moms baca sendiri. Kalau aku bacakan bakalan banyak banget. Dan yang aku suka dari buku ini, semua permainan yang kita berikan untuk anak kita itu yaitu DIY, bisa kita buat sendiri di rumah dengan harga yang relatif murah daripada mainan yang dijual di pasaran. Nah, ini untuk perkembangan bayi usia 6 sampai 9 bulan. Semua ada ya Mam, yang merangkak, berdiri, duduk. Pokoknya Moms bisa baca sendiri ketika Moms nanti beli buku ini. Ada hand puppet, ada Kejarlah Aku, ada My First Sensory Bag. Nah, ini menurut aku bisa juga dilakukan dari dia usia
mau menginjak 5 bulan. Oh iya, setelah aku membaca buku ini, sebenarnya ini tidak jauh beda ya Mam dengan metode Montessori, tetapi yang membedakan itu terhadap bahan materialnya, dan ada juga beberapa cara yang berbeda dengan Montessori, tapi untuk intinya sama, yaitu untuk melatih mencerdaskan anak, untuk meningkatkan kepercayaan diri anak, dan untuk mendidik anak kita supaya lebih mandiri dengan cara bermain dan bersenang-senang tanpa harus memaksanya. Oh iya, ketika aku membaca buku ini, di sini kan terdapat banyak sekali macam-macam permainannya. Semisal nih, Mams memberikan permainan A, kemudian anak kita masih belum tertarik. Yang perlu kita tekankan di sini, Mams jangan memaksanya ya, karena di sini banyak sekali permainan. Kita bisa langsung mencoba untuk permainan selanjutnya, karena tahap perkembangan anak itu berbeda-beda. Mereka mempunyai bintangnya sendiri. Yang terpenting dalam permainan anak itu adalah anak sangat menikmati permainan itu, dan semuanya ini sangat mendukung sekali untuk perkembangan kecerdasan anak dari berbagai aspek yang ada. Dan untuk di setiap halaman, beberapa halaman akan diselipkan beberapa kata motivasi untuk kita parenting, supaya kita lebih mengerti lagi tentang anak kita, lebih semangat lagi dalam mendidik anak kita, bahwa semuanya itu bisa kita lakukan sejak anak usia dini atau 0 bulan. Nah, untuk sensory play ini banyak sekali ya Mams manfaatnya, yaitu dapat membangun hubungan saraf yang mendukung berpikir, belajar, berkreatif, sehingga dapat menstimulasi perkembangan kognitif anak. Dan sensory play ini yang aku lakukan dengan anakku bisa dengan sensory bag, yaitu berupa plastik zipper lock yang diisi beberapa sensori. Yang next insya Allah aku bakalan buatin videonya ya tentang sensory bag yang aku berikan terhadap anakku. Di sini juga ada tips mengenalkan warna terhadap anak. Lalu lanjut ya Mam, untuk usia 1-2 tahun, semakin banyak aktivitas yang bisa kita berikan sesuai dengan usia anak kita. Nah, setelah ini ada halaman yang the best menurut aku, yang aku suka banget. Dari sini aku lebih mencoba untuk sabar terhadap anakku, walaupun memang anak kita kan masih belum mengerti apa-apa ya Mams. Sebisa mungkin jangan pernah memarahi anak kita. Anggap dia sebagai orang yang dewasa yang perlu kita hargai, yang perlu kita jaga juga privasinya, ataupun hal-hal lain yang mencakup rasa kepercayaan dirinya, dimana ketika anak kita bermain, biarkan dia bermain tanpa kita terlalu ikut dalam mendikte anak. Jadi anak itu kita berikan kepercayaan diri yang tinggi supaya mereka lebih terlatih lagi untuk kecerdasannya. Practical life skill ini lebih mengajak anak kita untuk ikut serta dalam kegiatan sehari-hari kita, dimana sebenarnya anak-anak itu ketika dia menumpahkan, ketika dia membuat berantakan, sebenarnya yang dalam niat mereka yaitu membantu kita, hanya mereka masih belum bisa maksimal supaya semuanya bisa rapi, dan kita harus sangat memahami anak kita. Ingat bahwa mereka tidak ada niat untuk membebani kita, mereka hanya ingin membantu kita, meringankan beban kita. Nah, di sini juga ada agenda
dari anak usia dini. Kemudian ada homeschooling Kenzi, banyak sekali ya di sini. Aku nggak bisa jelasin satu-satu. Di sini juga ada bonus agenda bermain anak. Jadi dari hari Senin sampai Jumat itu ada kegiatan untuk anak kita. Ini start dari usia 1 tahun ya untuk kegiatannya. Juga ada bonus parameter perkembangan anak kita dari usia 0 bulan sampai 6 tahun, dimana seperti yang awal tadi 0 bulan itu bisa apa aja sampai dia usia 6 tahun. Nah itu tadi dia ya moms, beberapa buku yang aku jelasin. Terus di sini juga ada buku tentang kuesioner pra screening perkembangan atau KPSP, tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menilai perkembangan anak kita sesuai dengan usianya. Banyak sekali ya moms kuesionernya, dan ini itu ada buku penanda. Sudah sekian, terima kasih ya moms sudah mampir di channel aku.